Sedih. Kita tuh sadar betul bahwa kita itu memang sangat merusak apa yang Allah titipkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Bapak Story. Apa kabar sahabat seimanku? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan selalu melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kisah pertama, kali ini saya akan membawakan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa bagaimana mereka terusir dari surga. Nah, sebelum saya masuk ke ceritanya, saya ingatkan jangan lupa untuk share, komen, like, and subscribe channel ini agar kami bisa lebih berkembang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia. Sebagai umat Islam, tentu saja kita harus mempercayai adanya Nabi dan Rasulnya sebagai salah satu rukun iman. Penciptaan Nabi Adam dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 30 hingga 39. Dijelaskan, para malaikat sempat bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi. Tetapi Allah menjawab itu dengan sangat bijaksana. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dan Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, untuk maksud di ayat 30 ini malaikat takut bahwa manusia itu akan merusak apa yang telah Allah buat. Seperti kalau dilihat dari zaman sekarang, kita tahu betul bahwa banyak manusia yang merusak gunung, menghancurkan gunung, menebang hutan untuk dibuat wisata atau gedung-gedung, mall dan sebagainya. Ya, kita tahulah, kita lihat sendiri bagaimana alam sekarang itu jauh berbeda dari alam dulu sebelum adanya kita. Laut-laut sekarang banyak sampah dan pertumpahan darah itu benar-benar terjadi. Contoh kecilnya seperti yang banyak sekarang kita lihat di berita-berita, ada anak yang membunuh ayahnya atau sebaliknya. Dan seperti kasus yang di beberapa bulan yang lalu, yang kasus ibu membunuh 3 anaknya itu. Nah, itu tuh udah salah satu contoh ya, bahwa apa yang malaikat takutkan itu benar-benar terjadi. Terus kalau untuk contoh besarnya seperti saudara-saudara kita di Palestina yang memperjuangkan keimanan dia, saudara-saudara kita di India didiskriminasi oleh sesama manusia hanya karena perbedaan agama. Sebenarnya jika kita mendalami ayat ini, kita tuh betul-betul sadar. Sedih. Kita tuh sadar betul bahwa kita itu memang sangat merusak apa yang Allah titipkan kepada kita. Kadang kita lupa bahwasanya kita itu hidup di dunia hanya sementara, tidak mengingat bahwa yang kekal itu adalah akhirat. Yuk kita bersama-sama merenungkan lagi ayat ini. Satu ayat pun jika kita dalami akan sangat banyak makna gitu, apa yang Allah katakan dan apa yang malaikat takutkan itu di zaman ini benar-benar terjadi. Nah, dan di surat Al-Baqarah ayat 34, Allah pernah memerintahkan kepada seluruh penciptanya bahwa mereka harus bersujud kepada Nabi Adam. Tapi ada satu ciptaan Allah yang tidak mau enggan bersujud, dan ia adalah iblis. Nah, kenapa iblis tidak mau bersujud? Karena kesombongan diri iblis yang merasa dia itu lebih. Karena Adam itu hanya diciptakan dari tanah, sedangkan saya diciptakan dari api gitu. Jadi dia tuh sombong banget.
Nah, dan setelah itu Allah menciptakan Siti Hawa untuk Nabi Adam dari tulang rusuk Nabi Adam. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah dengan yang namanya kamu, saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Setelah ayat itu kemudian Allah mempersilahkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tinggal di dalam surga dan menikmati semua kenikmatan yang telah Allah beri, yang telah Allah sediakan di dalam surga. Hanya saja Allah melarang salah satu pohon yang ada di dalam surga, yaitu pohon buah huldi. Jangankan untuk memetik ya guys, untuk mendekatinya saja itu dilarang. Nah, dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat dengan berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Nah, di ayat ini tuh aku nggak tahu persis ya guys, pohon yang dimaksud untuk tidak didekati itu pohon apa. Tapi banyak hadis riwayat yang mengatakan bahwa pohon yang dimaksud ini adalah pohon buah huldi. Tapi persisnya seperti apa aku nggak tahu sih. Wallahu a'lam bishawab. Namun sayang, iblis menggoda Siti Hawa, dan pada akhirnya Siti Hawa tergoda nih untuk meminta kepada Nabi Adam untuk mematikan buah holdi ini, yang mungkin mintanya teh kayak gini mungkin ya, yang pengen buah itu kayak gitu ya. Gimana we cewek-cewek kalau minta ke suaminya ya, ke suaminya yang pengen itu gitu. Kan suaminya teh pasti langsung luluh merenya ari ceweknya manja-manja mah. Nah, mungkin ya tidak jauh, mungkin ini mah bayangannya ya seperti itulah. Allahu alam ya. Hingga pada akhirnya Nabi Adam tergoda dan memetik buah huldi itu. Iblis mengatakan bahwa buah itu akan menjadikan mereka, Nabi Adam dan Siti Hawa, itu menjadi malaikat dan akan hidup kekal abadi di dalam surga. Di surat Al-Baqarah ayat 36 Allah berfirman, "Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di dalam surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat dan lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 37. Dan di ayat 38 Allah pun berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih." Dan di ayat 39, adapun orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah guys, dari kisah Nabi Adam ini kita bisa memetik hikmahnya bahwasanya seorang nabi pun bisa melakukan kesalahan. Apalagi kita manusia biasa, kita yang hanya diberi amanah untuk menjaga lingkungan kita pun kadang kita tidak amanah ya. Kita masih sering buang sampah sembarangan, sering melukai saudara-saudara kita, entah dari ucapan, entah dari perbuatan gitu. Maka dari itu marilah kita perkuat iman, mari kita perkuat lagi doanya agar kita dijauhkan dari godaan setan, dari godaan iblis, dan dijauhkan dari sikap-sikap mungkar, sikap-sikap yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu saya tutup videonya. Terima kasih karena sudah menonton video pertama saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, entah dari ucapan ataupun mungkin dari informasi yang kurang. Kalian boleh koreksi di kolom komentar. Karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian video pertama dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Annyeong!